Halo semuanya, gimana kabar kalian? Takdir memang sudah digariskan, tetapi bukan berarti tidak bisa diubah. Jika menginginkan takdir yang baik, maka jalan satu-satunya adalah menyadari dan memahami aturan-aturan atau algoritma yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Saat takdir itu datang, maka tak ada yang bisa menolaknya. Meski kamu sudah berhati-hati dalam bertindak dan melangkah, lalu adakah formula dalam hidup? Atau adakah algoritma yang mengatur kehidupan sehingga manusia bisa memahami segala sesuatu dengan lebih mudah? Karena kehidupan adalah sebuah ciptaan, maka pastilah Sang Pencipta telah membuat dan menciptakan algoritma tertentu dalam mengatur kehidupan ini. Tuhan selaku Sang Pencipta, yaitu yang memprogram semua ciptaannya, pasti sudah menentukan kode-kode alias coding berupa algoritma dalam kehidupan kita di dunia ini. Pada saat kita menyadari bahwa di level fisika kuantum, semua yang kita lihat dan kita rasakan melalui panca indera ternyata hanyalah merupakan kekosongan belaka. Akhirnya kita pun sadar bahwa segalanya hanyalah sekedar energi, frekuensi, dan vibrasi. Einstein menyatakannya dalam rumus paling terkenal seantero dunia dengan persamaan I sama dengan MC kuadrat. Kita tersadarkan bahwa Tuhan telah membuat sebuah mekanisme hukum alam dengan amat tepat dan sedemikian presisi. Tidak ada celah, tidak ada cacat di dalamnya, bersifat absolut dan berlaku bagi seluruh makhluknya. Pertanyaannya kemudian, apakah mungkin kita menemukan persamaan atau algoritma tersebut agar manusia mampu untuk menjalani kehidupan yang memuaskan, yang membahagiakan, dan yang memudahkan? Kita bisa memulainya dengan menentukan terlebih dahulu variabel-variabel apa saja yang menentukan nasib seorang manusia. Selama ini, kita sudah memahami bahwa Tuhan telah memberikan hak prerogatif kepada manusia untuk merubah dirinya sendiri. Nasib adalah sesuatu yang bisa dirubah, maka pasti ada sebuah mekanisme dan formula untuk merubah nasib kehidupan seorang manusia. Segala sesuatu di semesta ini adalah energi. Memang semuanya adalah energi, maka segala sesuatunya adalah pertukaran energi. Sebagaimana termaktub dalam hukum kekekalan energi, di mana I adalah energi, M adalah massa, dan C adalah kecepatan cahaya. Dalam hal ini, kuadrat adalah kuadrat. Kita bisa merujuk kepada hukum ini untuk memahami mekanisme dasar bagaimana energi bekerja. Karena I sama dengan MC kuadrat, maka untuk merubah nasib yang merupakan domain-domain dari M alias massa dari suatu partikel, maka untuk merubah nasib kita harus bisa meningkatkan faktor E kita alias energi kita. Sementara faktor C adalah suatu konstanta yang sifatnya tetap. Akan tetapi C bisa menjadi faktor X yang sifatnya spiritual. Dikarenakan kita sadar bahwa manusia adalah makhluk cahaya, suatu ruh yang terperangkap dalam wujud fisik, maka kita harus mampu meningkatkan kesadaran kita di level kecepatan cahaya kuadrat, level rohania. Disinilah peran nilai spiritual dan ketuhanan mengambil perannya. Siapakah yang bisa bergerak jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya kuadrat? Itulah cahaya Sang Ilahiyah, cahaya di atas cahaya. Pada saat level energi manusia meningkat, maka otomatis pembentukan massa partikel di tataran fisik akan semakin meningkat. Jadi kalau manusia ingin merubah sesuatu di tataran material, maka rubahlah dulu tingkatan energi mereka terlebih dahulu. Tentunya merubah energinya melalui tataran kuantum yang tidak terlihat terlebih dahulu, baru dilanjutkan ke tataran fisik. Selama tingkatan energi kita rendah,
maka otomatis tingkat untuk merubah atom dan subatomik menjadi partikel materi akan rendah juga. Kita membutuhkan tingkat energi yang tinggi agar mampu merubah sesuatu yang tidak terlihat di tataran kuantum menjadi terlihat di tataran fisik atau materi duniawi. Oleh karena itu, karakter dan tindakan yang diambil oleh seorang manusia akan menentukan nasib manusia, dan tindakan atau karakter manusia adalah wujud pertukaran energi. Dengan demikian, ikhtiar manusia yang diwujudkan dalam bentuk tindakan akan sangat berpengaruh dalam pembentukan nasib seorang manusia. Nah, itulah salah satu faktor utama dalam kode algoritma kehidupan. Masih banyak faktor lain yang bisa saja kita sebut sebagai faktor X, dan bisa jadi itu adalah wujud ketetapan Tuhan. Jika belum paham, maka tonton ulang video ini, karena di channel Celah Terang ini akan mengungkap rahasia-rahasia kehidupan dan alam semesta. Sudah saatnya Anda mengetahuinya. Oke sobat, semoga video ini bermanfaat untuk sobat semua. Ikuti terus video-video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat, rahasia pola pikirmu.